Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang kalimat-kalimat yang ketika waqaf dan ketika dibaca wasol ada perbedaan. Ya, itu dibaca wasol dengan tetap ada hurufnya berbaris fathah, sedangkan ketika waqaf dua cara tetap ya berbaris mati atau mad asli dan membuang ya dihilangkan, yaitu dalam surah An-Naml ayat 36 ya. Seperti kata fama ataniyallahu khairum mimma atakum ya. Di situ ada ataniyallah, niyallah ya. Jadi kalau bacanya waqaf fama atan, kalau waqaf berhenti ya. Jadi boleh dibaca mati nunnya atau dibaca panjang fama atani. Jadi dua cara ya. Kalau waqaf dua cara, atani dan atan. Tapi kalau wasol hanya satu cara, ataniyallah, yakni berbaris fathah. Ya, kalau wasol. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Kalau wasol, kalau berhenti fama atani atau fama atan. Dua cara kalau waqaf, nunnya dibaca mati dan atau nunnya dibaca panjang, dua harokat matobi'i. Jadi boleh atani, boleh juga atan. Berarti ya? Bingung Bas. Ya. Tapi ada Ustaz di dalam Al-Quran tulisannya ataniya. Iya, kalau wasol dibacanya ataniyallah. Tulisannya ataniya. Iya, ataniya tulisannya. Kalau ini ya-nya kan dipisah nih. Iya. Kalau yang di Al-Quran itu ada ya-nya tuh disambung. Iya, makanya itu caranya ada dua kalau berhenti ya. Itu Quran kan untuk baca wasol saja ya. Oh, gitu. Kalau wasal tidak masalah ya. Yang masalah itu ketika waqaf. Karena kita kalau lihat tulisan begini kan kita nggak mau berhenti juga di situ. Iya. Makanya kalau kita tahu belajar ini kan tahu kan berarti oh iya ya. Fama atan kalau berhenti ya. Atau fama kalau berhenti. Tapi kalau wasol nggak jadi masalah, ya jadi baca pak. Fama atani Allah dan seterusnya. Itu ya Bu. Oke, baik. Membaca dengan ibdal artinya huruf hamzah kedua diganti menjadi huruf mad, yaitu alif bersama panjang 6 harokat, dan juga boleh membacanya dengan tashil, yaitu huruf hamzah kedua dibaca antara huruf hamzah dan alif. Kayak tadi itu tashil Bu. Jamiyun namanya tashil, artinya ringan antara huruf hamzah dengan alif ya. Dibaca antara huruf hamzah dan alif serta tanpa mad ya, ghairu idkhal, tidak memasukkan huruf mad. Yaitu kata-kata a'adz-dzakarain ya. A'adz-dzakarain boleh dua cara ya. Boleh dengan a'adz-dzakarain, ini namanya tashil ya. Hukumnya adalah mad lazim mutsaqal kalimi, atau istilah lain namanya mad farqi atau mad farq.
Mad untuk membedakan antara kalimat bertanya dengan kalimat berita. Yang kalimat bertanya disebut mad farq, kalimat berita disebut mad lazim. Kalau kalimat berita disebut mad farq. Karena ini kalimat bertanya, maka hukumnya adalah mad farq. Tapi dari mad lazim juga. Jadi boleh dibaca panjang 6 harokat atau juga dengan tashil kayak tadi tuh. Az-zakarain dibacanya az-zakarain, ya. Al-an, Allah, ya. Dan al tashil, ya. Kalau al kan jelas, enggak jelas, ya. Disambar, ya. Diringankan, ya. Az-zakarain, al-an. Nah, kalau nggak bisa repot ya udah dipanjangin dengan ibdal, diganti hamzah keduanya dengan huruf mad. Az-zakarain panjangnya 6 harokat, tidak boleh kurang karena mad lazim, ya. Al-an, ya. Di surat Al-An'am ayat 143, ya. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain, itu, ya. Atau di surah Al-An'am, surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ayatnya 144. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain, ya. Atau dalam surat Yunus ayat 51, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, itu, ya. Yuk kita praktek sama-sama dari qul az-zakarain. Qul ayo 6 harokat hanya, ya. 1 2 3. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Terus yang keduanya qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Iya sama. Di surat Yunus iya begitu, bagus. Iya hanya panjangkan dulu 6 harokat. Atau cara yang kedua dengan tashil, ya. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. 1 2 3. Qul tashil sekarang, tashil, ya. Qul ayo. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Ketika unsa juga bibirnya jangan monyong, ya, tapi tipiskan unsa, jangan unsa, ya. Karena ini adalah tartikul gunnah dalam pelafalan ikhfa haqiqi, ya. Ini disebut ikhfa haqiqi awsat, ya. Pertengahan antara dekat dan jauh, antara aqrab dan ab'ad. Awsat unsa,
kecuali bertemu dengan huruf tebal ya, baru agak monyong ya. Kalau bertemu dengan tipis ya jangan monyong, nyengir ya. Namanya tarqiqul gunnah. Nanti ada kalau ketemu huruf tebal tafkhimul gunnah. Meu qablu, meu salsa dan seterusnya. Meu thayyibati. Jangan nyengir meu, kok enggak boleh meu, ya tetap meu gitu ya. Jadi pelafalan ikhfa itu gunnahnya ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau bertemu dengan huruf tebal ya tebalkan. Kalau bertemu dengan huruf tipis ya tipiskan gunnahnya. Iya. Jadi boleh harrama. Ya. Hati-hati dengan roh juga ya. Udah harrama, jangan harrama ya. Nggak boleh getarannya terlalu banyak. Di roh itu getarannya tidak boleh lebih dari 3 getaran ya. Nggak boleh itu nanti kalau R-nya banyak getaran maka akan mengeluarkan udara. Sedangkan roh itu sifatnya bukan hamas tapi jahar. Sifat yang tidak mengeluarkan udara atau nafas tertahan disebut jahar. Ar-rama. Enggak mengalir juga tidak terputus. Karena sifatnya roh itu adalah bainiyah atau tawassul. Bainiyah itu antara syiddah dan rokhawah. Syiddah juga bukan, rokhawah juga bukan. Itu sifatnya roh tuh. Harus tahu sifat ngaji. Ngaji nggak tahu sifat banyak. Sifat mata tahu Sifat mata. Apa itu Pak Ustaz roh sifat? Sifatnya adalah antara syiddah dan rokhawah. Syiddah itu tertahan suaranya. Seperti harrama, nggak boleh harrama, nggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim nggak boleh. Karena tertahan tuh berarti. Rokhawah juga nggak boleh mengalir. Harrama, Ar-Rahman, enggak begitu. Ya tadi Ar-Rahman, Harrama, dan getarannya tidak boleh lebih dari 3 getaran. Itu disebut takrir. Sifatnya takrir roh itu. Ya. Ada 5 huruf yang bersifat bainiyah antara syiddah dan rokhawah, yaitu lin, umaro, lam, nun, ain, mim, roh. Ini 5 huruf ini bersifat bainiyah atau tawassul. Tidak juga syiddah, juga tidak rokhawah. Tidak tertahan, juga tidak mengalir. Itu disebut bainiyah. Maka hati-hati dengan roh. Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Jangan Rahman atau Rahman putus sudah nggak boleh. Jadi tidak boleh putus, tidak boleh mengalir. Oke. Ayat Allah panjang 6 harokat ya. Qul al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sama-sama. Tersenyum. Terus masih al-annya kita contoh yang di surat Yunus ayat 59-nya. Qul Allahu adina lakum. Ya sama-sama. Qul Allahu adina lakum. Allahu khairun amma yusyrikun.
apa? Ibdal. Ya, ibdal artinya diganti atau pengganti, panjangnya itu pengganti daripada hamzah yang kedua. Ada ibdal, ada badal. Yo, dengarkan dan ngobrol. Ada ibdal, ada badal. Lalu apa bedanya antara ibdal dengan badal? Kan sama-sama diganti. Ibdal juga pengganti, badal juga pengganti. Yang diganti sama-sama hamzah, hamzah kedua. Ya, kalau badal itu sudah diproses, sudah jadi. Kayak aman itu sudah jadi tuh, iman sudah jadi iman, kita tinggal baca. Nah kalau ibdal itu proses, tulisannya tetap masih ada hamzahnya, tapi bacanya saja yang tidak dibaca, itu namanya ibdal. Jadi kalau badal itu sudah diproses, kalau ibdal belum diproses. Itu bedanya. Pusing bu? Yang pemula ini baru-baru pulang. Apa yang dibahas ya? Makanya tapi yang sudah ngaji udah lama, alhamdulillah bisa dicerna. Kalau badal sudah diproses. Iya, sudah jadi tulisan. Tinggal baca kita. Kalau ibdal belum diproses atau melalui proses. Kita mau bacanya ada proses dulu. Contoh ibdal yang mana Pak Ustaz? Ya ini Allah tuh al-An yang tadi dibahas itu namanya ibdal. Ya ibu dari tadi. Kan a'adzakaroin Allah itu ibdal namanya, tulisannya Allah, ya kan? A'adzakaroin, ya kan? Tapi tidak bacanya tidak a'adzakaroin, dibacanya ibdal, diganti a keduanya dengan a alif atau dengan huruf mad. A kan dua-duanya hamzah tuh, ya hamzah keduanya diganti dengan alif. Itu namanya ibdal. Oke? Tapi bacanya sama Ustaz? Apanya? Bacanya sama apa lain? Lain dibacanya karena Saya baru kan datang Ustaz. proses ya. Dibacanya depan panjang 6 harokat. Itu yang Ibdal tuh ada kalau dibacanya adzakaroin. itu 6. 6 Allah. Kalau badal Badal 2. 2. Amanu, iman, utu kan 2. Kalau badal 2 harokat, kalau ibdal 6 harokat. Awas ujian keluar nih ntar. Susah-susah Ustaz, pusing. Kata telur kalau susah. Ujian keluar, ujian lisan lagi enggak, tulisan enggak, langsung nih. Tanya jawab, langsung baca. Yang lulus dapat sanad dari saya. Dapat apa? Ijazah, sertifikat Al-Qur'an yang lulus. Yang tidak lulus ditunda ngaji, terusin lagi. Emang begitu. Saya tidak mau mengeluarkan sanad asal-asalan, enggak mau. Nanti saya yang salah, disalahkan di akhiratnya. Karena saya juga cari sanad ya susahnya setengah mati, Bu. Enggak segampang yang kita bayangkan ngaji terus sanad, enggak. Ujian dulu saya dites dulu sama guru saya. Ya seperti tadi. Makanya saya ngajar tanpa buku karena sudah di kepala. Masa Pak Ustaz nggak pakai buku lagi ujiannya? Enggak. Pak Ustaz udah pintar, saya nggak belum. Ya makanya belajar itu. Baru belajar, masa langsung pada jawab. Nanti kan bukan nanti ngajar lagi. Kalau tidak di sini nanti gimana? Buku dulu Pak Ustaz, tapi tahun depan. Ya paling gitu ya. Itulah. Iya, Oke. masa langsung pada Ya kan diulang-ulang terus ya saya kan tiap hari. Oke, lanjut. Sakta sekarang. Udah paham ya ibdal ya? Ibdal dibaca panjang adzakaroin Allah ya. Itu yang disebut mad fa faraq itu ibdal ya.
jadinya mad farq. Mad farq itu dari mana? Dari mad apa? Mad lazim. Kalau mad farq itu ada dalam kalimat berita, kalimat bertanya, yang mad lazim itu dalam kalimat berita. Yang kalimat berita disebut mad lazim, yang kalimat bertanya disebut mad farq atau mad farqi. Sama mad farq atau mad farqi. Oke, itu ya. Belum bingung. Oke. Ini untuk semuanya. Siapa saja yang mendengarkan ini, yang mengikuti acara ini di YouTube boleh. Artinya kerjakannya. Saya kasih ilmu ini. Artinya boleh siapapun boleh menikmati ilmu saya ini. Semoga bermanfaat. Oke. Sekarang udah ya. Ibdal sudah ya. Ibdal sudah. Kita lanjut ke sakta. Sakta atau sakat. Sakat itu dia berhenti atau diam. Diam sejenak selama berapa? 2 halqat ya, tanpa mengambil nafas. Ada 4 tempat di sini sakta atau sakat. Yang pertama adalah dalam surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 1 ke ayat 2 ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu namanya sakta. 'Iwaja qayyima, itu namanya sakta. Ketika iwaja jangan ambil nafas, jangan. Berhenti sih berhenti tapi tidak ambil nafas. Itu namanya sakta atau sakat. Tapi tetap berhenti Pak Ustaz. Iya, berhenti. Ya pun itu satu ayat itu. Iya, di ayat itu berhenti tapi tidak nafas. Iwaja qayyima, tahan nafas. Berhentinya ukurannya selama 2 harokat. Kalau nafasnya nggak kuat gimana? Kalau dengan nafas sudah berhenti. Sunnah di sini ya, sunnah. Karena ayatnya panjang. Tapi kalau mau disakta boleh. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti dulu, ya kan? Ulang lagi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kalau mau cari sakta. Oke. Kalau kita sambung aja nggak apa-apa. Enggak, iya disambung tuh sakta. Maksud saya kita berhenti di sini, berhenti ngambil nafas karena nafasnya nggak kuat. Terus kita sambung aja, nggak ulang lagi, boleh? Ya boleh. Itu namanya waqaf. Iya boleh waqaf, boleh wasol. Wasol juga waqaf sama. Wasolnya sakta itu waqaf. Tidak ngambil nafas. Artinya kalau sakta itu berhenti tapi tidak ngambil nafas. Kalau wasol berhenti ngambil waqaf ngambil nafas. Kalau wasol berhenti tidak ngambil nafas. Itu sakta. Sakta itu berhenti tidak ngambil nafas, namanya sakta. Kalau waqaf berhenti ngambil nafas. Tapi kedua-duanya mau melanjutkan bacaannya, itu yang disebut waqaf atau sakta. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, namanya waqaf tuh. Nah kalau Bismillahirrahmanirrahim udah nggak dilanjutkan, apa namanya? Itu namanya kotok. Lain lagi. Kotok itu berhenti membaca tanpa melanjutkan, namanya kotok. Kalau waqaf baca tapi melanjutkan, namanya waqaf. Kalau kotok langsung sodaqallah. Sodaqallah. Berhenti putus, kotok itu putus tadi. Oke? Tadi nggak pernah kita bahas kotok apa ya? Iya. Iya. Langsung ujian ya. Iya ini harus bener-bener ntar ujian keluar deh.
belajar jam Yang belum belajar jangan dikeluarin Pak Ustaz. Nah, Iya ya. semua yang dikeluarkan pasti yang sudah Wani, dapat diajarkan kertas semua. dulu, biar mikir dulu apa kertas makan. Soalnya mama mikirnya lama.